Sen hadir. Masih Karisten itu. Puji Tuhan. Ya, silakan dibuka kameranya itu. Kita akan diskusikan temanya itu, silakan. Buka kamera lagi. Lagi ngopi nih. Ya kalau gitu ngopi dulu lah itu. Nikmatin dulu, dulu rezekinya. sabar. Enggak, Makanya aku kalian pengen aneh. ngobrol. Pengen Gini ngobrol. loh. Makanya anehnya kalian tuh gitu. Kalau udah ada rezeki di depan mata, nikmatin dulu rezekinya. Jangan ada kegiatan yang lainnya, gitu loh. Tak semua orang di atas bumi ini mendapatkan rezeki yang sama dengan rezeki yang kita dapatkan. Ini lagi Harusnya ngopi begitu. sambil depan HP. Iya, silakan. Mau kita kaji temanya itu, silakan. Oke, aku pembukaan dulu ya. Kalau cuma karena lahir Kristen mah gampang pindah. Tapi pas baca Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Itu ngena banget pada diriku. Yesus nggak minta kita itu ikut agama, tetapi dia minta kita kenal dia secara pribadi. Makanya aku jadi Kristen tetap. Oke. Ketika itu jadi Kristen, apakah itu percaya kematian Yesus untuk menebus dosa itu? Percaya 100% Nah, percaya. iblis yang jadi Tuhanmu, kata Yesus. Apa siapa? Baca. Makanya saya bilang, kalian orang Baca, Kristen udah, lah aku yang udah sering ngobrol sama memotong-motong. kamu. Sabar dulu. Kalian orang Kristen lah yang memotong-motong isi Bible. Jangan itu baca sepenggal kalimat dari Yohanes 8 nomor 44-nya. Coba itu baca Yohanes 8 nomor 40 sampai 44-nya. Ini kita bukakan datanya ya. Nih. Terus saja kamu nggak percaya Yesus Tuhan. Yohanes 8 ayat. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Nih, jangan kalian katakan lagi nanti saya itu potong-potong ayat ya. 40 sampai 44 nih. Aku yang baca nih. Sebentar. Yesus lagi berdebat bersama orang-orang Yahudi yang nolak. Silakan dibaca itu, silakan. 40. Oke, 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Oke, simak. Amin. Lihat kemari toh. Fokus kepada Yohanes 8 nomor 42. Di situ Yesus berkata itu. Ya. Fokus dulu nih ke Yohanes 8 42-nya. Di situ dia berkata, ya, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Betul? Nah, di situ tertulisnya, jikalau Allah adalah Tuhanmu akan mengasihi aku, atau jikalau Allah adalah Tuhanmu, niscaya kau sepakat dengan pembunuhanku. Enggak kayak gitu. Di situ tertulis kan, jikalau Allah adalah, sabar itu malah memahami ayat. Dengar dulu. Jadi di situ tertulisnya, jikalau Allah adalah Tuhanmu, niscaya kau akan mengasihi aku, kan, betul? Betul. Oke, nomor 40-nya dikatakan, bentuk nyata mengasihi Yesus dengan tidak menginginkan kematiannya, betul? Kamu ngaku anak Abraham tapi kelakuanmu beda. Ayat 40-41 itu. Iya, iya kan 40-41 kan? Bukti nyata mengasihi Yesus adalah dengan tidak berupaya membunuh Yesus atau tidak berharap dengan kematian Yesus, betul? Iya, tapi tidak seperti itu. Nah, dengar, cukup. Sekarang saya tanya.
Sekarang saya tanya itu, ya, antara Islam dengan Kristen, siapa yang mendapatkan keuntungan atas kematian Yesus dengan dosanya ditebus? Islam atau Kristen? Macet, ngelek. Nah, Apa di ulang, antara ngelek. Islam dengan Internetku ngelek. Kristen, dengar ini toh, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang mendapatkan keuntungan dengan kematian Yesus berupa penebusan dosa atas mereka? Islam atau Kristen? Semua Kristen Islam. Hah? Kristen Islam. Islam tidak Kan ada banyak yang orang mengakui. Islam yang percaya Yesus. Islam tidak pernah mengakui Tapi dosanya ditebus oleh Yesus. Islam sudah banyak yang Itu ngaku. Sekarang Islam sudah tidak banyak ada. yang ngaku. Dengar dulu, itu Islam tidak ada mengakui dan mengklaim dosanya sudah ditebus sama Yesus. Yang saya tanya antara Islam dengan Kristen, siapa yang mengklaim dosanya sudah ditebus Yesus dengan pembunuhan dan kematian Yesus di kayu salib? Islam atau Kristen? Kalau tentang penebusan dosa pasti Kristen. Kristen. Yang Maka kita baca lagi di ayat 44-nya. Iblislah Tuhanmu, Kristen. tapi kamu nggak begitu, salah. Nih, ayat 44 itu tes anak iblis ceritanya ya. Pembunuh dari Kejadian 3, iblis bunuh manusia lewat dosa. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Bapak segala dusta itu iblis. Apakah Yesus itu bapak dari segala dusta? Tidak. Tapi kata Yesus, Apa? Kata Yesus dalam Yohanes 8:44-nya. Yesus bilang nih, Yesus bilang akulah kebenaran dan hidup. Tuh, beda. bukan Iblis bro. mah bapak dari bapak Yohanes segala 8 dusta. yang saya Iblis. tanya Yohanes 8 nomor 44-nya. Bapak segala dusta siapa? Bapak segala dusta itu orang yang suka fitnah, putar balik firman kayak Di kamu. dalam Yohanes 8 nomor 44-nya loh itu. Kayak kamu, Siapa bapak segala dusta itu kamu, Faruk. Iblis. Itu data Kamu. pertama. Bapak Sekarang segala simak. dusta adalah Sabar Faruk. dulu. Yang suka Sabar putar dulu, saya balik buktikan. firman. Sabar dulu itu, saya buktikan Tuhan Anda adalah iblis berdasarkan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 dikatakan Yesus ya. Nanya di Dalam dunia Yohanes sendiri. 8 nomor 42-nya dikatakan Yesus, "Jikalau Allah adalah Tuhanmu, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan hendak membunuh aku," kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu karena memang iblis adalah pembunuh manusia sejak dahulu. Sekarang buka itu di dalam Roma 14 nomor 9. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Buka Udah Roma 14 nomor 9. Udah sering ini kita bicarakan, tapi Baca. kamu tetap gak percaya kok. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati lalu bangkit. Barakallahu fikum Bang Andi. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati lalu bangkit, kata Paulus. Agar dia menjadi Tuhan. Berarti orang yang menginginkan kematian Yesus siapa? Paulus. Berdasarkan Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, apa kata Yesus? Yang menginginkan kematian dia, iblislah Tuhan dia. Lalu kenapa Paulus dalam Roma 14 berkata begitu? Karena dia baru bertemu sama sosok cahaya yang mengaku-ngaku Yesus. Sementara di dalam kitab Korintus, hanya iblislah yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya. Dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengklaim dirinya bertemu sama Yesus yang pernah dianiaya. Paulus mengklaim bertemu sama sosok Yesus yang pernah dianiaya. Yesus anaknya Maria itu tidak pernah dianiaya oleh Paulus, nggak pernah dianiaya oleh Paulus. Karena memang Yesus anak Maria tidak pernah bertemu langsung kepada Paulus. Tapi Yesus yang ditemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik adalah Yesus yang pernah dianiaya oleh Paulus dalam bentuk cahaya. Nah, di dalam kitab Korintus dikatakan, ya, iblislah yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya. Setelah bertemu dengan iblis dalam perjalanan ke Antioquia yang diajak oleh, sabar dulu itu, diajak oleh Barnabas dalam KPR 11, ya, sampai di nomor 25-nya, 26-nya, Paulus itu setelah bertemu dengan iblis, dia melantik, dia mendeklarasikan Kristen pertama kali di Antioquia. Dalam Roma 14, konsep kekristenan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dengan cerita untuk itulah dia mati lalu bangkit. Yohanes 8 nomor 42 sampai 44 kata Yesus, orang yang menginginkan kematiannya, iblislah Tuhannya. Roma 14 nomor 9, Paulus menginginkan kematian Yesus.
Oke, berarti siapa Tuhannya Paulus? Iblis. Jago ngomong lu. Faruk, lu mah jago ngomong. Jago ngomong, bani ayat. Loh, Tapi salah full semua. data semua itu. Itu full Salah data. semua. Hanya orang Tapi salah itu semua. hanya kalau memang saya salah, bantah saya dengan data, jangan dengan congor. Itu udah dikasih data. Nih, nih ya, Di mana? data ya. Ntar dulu nih. Silakan. Kamu tadi bawa Roma 14 ayat 9. Sebab untuk Ya, itulah Kristus silakan. telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa sih maksudnya ini? Oke. Ini adalah Paulus lagi bahas soal perdebatan tentang makanan hari raya di gereja. Ya, di gereja di mana? Di Roma. Terus dia ngingetin, intinya begini, intinya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Yesus mati itu bangkit bukan ya, tujuannya udah jelas. Tujuannya supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya waktu hidup Yesus itu Tuhan. Dia yang pimpin hidup kita. Waktu mati Yesus tetap Tuhan. Dialah yang jemput dan berkuasa atas kita. Terdapat di Lukas 23 ayat 43. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Gak ada sedetik pun hidup kita yang lepas dari kuasa Yesus. Kenapa ayat ini Roma ini penting? Karena buat yang percaya, tenang, hidup mati kita aman di tangan Tuhan. Buat yang belum percaya, nggak bisa lari. Suatu hari semua akan menghadap dia. Roma 14 ayat 11 sampai 12. Setiap lutut akan setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kamu jangan mengingkari itu, Faruk. Kamu jangan mengingkari itu. Masih ada waktu untuk bertobat kau, Faruk. Apalagi kamu bentar lagi ke Tunjukkan tanah datanya suci. kepada Anda. Dengarkan itu. Dengarkan Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya ulang lagi. Supaya ia menjadi Tuhan. Saya ulangi lagi. Supaya ia menjadi Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, sebelum Yesus menjadi Tuhan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Sudah, dia itu Tuhan dari kekekalan. Yesus. Tunggu dulu. Yesus yang dalam Roma 14 nomor 9 ini baru jadi Tuhan setelah mati lalu bangkit. Yang saya tanyakan ya, sebelum Yesus Kamu menjadi ngomongin Tuhan, Yesus jangan apakah waktu pada dia saat itu hidup sudah ada dong. Tuhan? Sebelum Yesus menjadi Tuhan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Sudah, dia Tuhan. Siapa? Siapa Dia Tuhannya? dia adalah Allah, sang sumber, Siapa Bapa. Tuhan? Siapa Tuhan sebelum Yesus jadi Tuhan? Bapa. Bapak ya? Bapak ya? Oke. Iya. Ketika Yesus sudah jadi Tuhan, apakah Bapak tetap jadi Tuhan? Iya, karena Bapa itu Tuhan, Yesus itu juga Tuhan. Oke, jadi ada berapa Tuhannya itu? Nah tuh, kamu berapa kali saya kasih tahu? Nih, kamu ngerti nggak? Jangan dipotong, Simak jangan itu. dipotong, jangan dipotong, Aruk, jangan dipotong. Silakan, silakan, silakan. Dulu, di dalam Yesus itu ya, ini di dalam Yesus ya, ini di dalam Yesus. Aku nggak mau ngomong kalau dikasih badan, kasih ketek lagi. Enggak, Nih. aku cari bukuku. Di mana bukuku nih? Sebentar, Cari itu ya, aku ambil bukuku. Buku tulisku dulu Iya ya. tuh, dari tuntunan. Takut dia kalau udah ngomong Yesus dia takut. Takut sebenarnya dia takut sekali dia kalau dengar Yesus. Bukuku mana? Dia tuh ngomong sama Nabi Musa itu dia kan Allah dia. Takut dia itu, Faruk itu. Bagaimanapun juga dia sudah dibaptis loh. Kecuali kalau dia belum dibaptis. Dia udah dibaptis, sudah Roh Kudus di dalam hatinya. Silakan, silakan. Ini tuh kan ada aja. Ada aja. Ya, silakan, silakan. Enggak, aku maunya fokus. Udah. Udah, silakan. Ini saya tulis nih. Nih, tuh kan. Emang kerjanya Silakan. iblis itu. Nih, fokus ya. Look at me. Lihat aku. Silakan. Look at me. Nih. Ini Yesus ya. Ini Ya. Yesus. Di dalam Yesus ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. 3 ya, Bapa, Firman, Roh Kudus, ini namanya Di Yesus. mana tertulis itu? Nih, Di dalam Yesus ada Filipi Bapa, ada 2, Firman, ada Roh Filipi 2 Kudus. Di ayat mana tertulis? 10. Oke, kita buka Filipi 2 nomor 10. Ntar. Filipi
nomor 2 nomor 10. Silakan. Dibaca itu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Tuh. Jadi bertekuk lutut semua dalam nama Yesus. Yang saya tanyakan itu, di mana datanya dalam Bible Anda? Yesus Ya. mengklaim dalam diri dia ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ya. Nah, sabar. Ini udah berkali-kali aku kasih loh. Di mana datanya? Nih, Yang tiap Matius lahir itu 3 teman-temannya. ayat 3 sampai 17. Baca. Ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Mu-nya gede, E-nya gede ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, melihat burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Udah 3, ya. Ya. Allah, Anak, burung merpati, Roh Kudus. Ini tiga-tiganya siapa namanya, Faruk? Yesus. Karena Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi Allah itu siapa namanya, Faruk? Allah itu siapa namanya, Faruk? Yesus. Oke. Oke. Surga, burung, ya, Yordan, Sungai Yordan. Oke. Nah, yang bersuara salah dari kamu, lihat tuh. Kamu nulisnya salah. Loh, jadi inilah tiganya kan, suara Suara dari terdengar. langit, dari surga. Terdengarlah suara dari sorga. Dari surga. Itu Allah. Iya, ini Itu siapa ini? Bapak, itu Bapak. Bukan Yesus ya? Bapak, tulis Bapak. Oke, Tuhan bukan Bapak ini. Sang sumber. Sang sumber Tuhan bukan. Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Oke. Yang Tuhan Maha Esa. Ya, YME. Burung ini, Roh Kudus Roh ini dalam Kudus. bentuk burung, Tuhan bukan. Tuhan itu roh Allah. Yesus bukan. Itu roh Allah. Burung tulis Tuhan roh Allah. bukan. Bukan Tuhan. Yesus ya. Ya, Tuhan. Allah. Roh Oke. Allah. Roh Allah. Ya, ini ini di atas langit dia ya, di atas Sungai Yordan ya. Itu yang nempel Yang di terbang. pundak. Yang terbang di atas Sungai yang Yordan, nempel. menampak seperti burung Ya, yang di nempel. langit. Oke. Nah, Yesus yang di Sungai Yordan ini Tuhan bukan? Anak. Bukan Tuhan. Ya, iya Tuhan juga, tapi anak Allah. Tuhan. Oke. Itu sesuai Yesus dengan Alkitabnya. Tuhan. Ya, Di Yesus situ Tuhan. dibilang, Sekarang simak. "Inilah anakku yang kukasihi." Simak. Anak. Sekarang simak itu. Ada satu Tuhan di surga. Satu Tuhan dalam burung merpati. Satu Tuhan di Sungai Yordan. Total ada berapa Nah. Tuhan itu? Kok ada berapa Tuhan? Satu Iya, Tuhan di surga, satu Tuhan di Itu langit dalam bentuk tidak. burung merpati, satu Tuhan di Sungai Yordan. Ada berapa Tuhan itu? Itu satu Allah yang esa di Jawab dalam saja. kita Yang saya pribadi. tanyakan ada berapa Nggak bisa, Tuhan nggak itu? bisa. Nggak bisa, aku nggak bisa jawab sesuai keinginanmu. Itu keinginan kamu orang Islam. Meninggal. Meninggal. Jangan meninggal dulu itu. Meninggal. Emang begitu adanya. Meninggal. Emang begitu adanya. Ya Kenapa udah kamu beginilah maksain? adanya. Ada Tuhan Sekarang aku yang tanya, berbicara sekarang dari aku surga. tanya, Ada Allahmu punya Tuhan firman dalam nggak? bentuk burung merpati. Wih. Ada Tuhan di dalam Sungai Yordan di hadapan Yohanes. Satu Tuhan di surga, satu Tuhan dalam burung merpati, satu Tuhan di depan Yohanes di Sungai Yordan. Ada berapa Tuhan itu? Itu 3 pribadi. Berapa Tuhan? Saya tidak tanya pribadi. Ada berapa pribadi Tuhan? Nih, itu Allah Bapa. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, ada berapa pribadi Tuhan? Itu ada 3 pribadi Tuhan, 3 pribadi Allah. Pribadi. Tiga. Tuhan Sekarang aku jadi tanya. isi tiga. Sekarang aku tanya. Allahmu punya firman nggak? Allah punya firman nggak?
Allah. Aduh, sekarang aku tanya, Allah punya firman nggak Allah? Gitulah. Allah punya firman nggak? Ya itu salah satu sifat dari Allah. Berkata-kata. Sifatnya apa aja Allah? Ada berapa? Ya, kalau dalam pemahaman di dalam Al-Quran ada 99. Asmaul Husna itu Asmaul Husna itu adalah bagian dari sifat-sifatnya Allah. Ar-Rahman, dia maha pengasih. Ar-Rahim, dia maha penyayang. Gitu loh. Tapi dia Siapa Esa lagi kan? mau Dia bertanya? satu kan? Siapa? Gimana? Iya. Sama kayak Yesus. Yesus itu Allah yang Esa di dalam 3 sifat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau di Islam Allah itu punya sifat, ada 20 sifat. Banyak. Sifatnya Allahmu banyak, Ya, ada si Paduha 20 kita sifatnya. tanya, si Paduha kita tanya. Ya, Pak Doha, Islam Pak Karistin. Pak Doha udah sepakat sama aku, Pak Doha. Apa? Islam Karistin, Pak Doha, Pak Doha itu udah sepakat sama aku. Kristen. Oke. Kalau memang itu sepakat sama Pak Doha, saya tanya, itu Jenny Tuhanmu berapa? Satu Tuhan yang Maha Oke, Esa. cukup satu ya. Lai Pak Doha, Tuhanmu berapa? 3. Kok beda? Nih, Makanya yang betul Nih, 3. Satu di surga, Yesus. satu burung, satu Yesus. Yesus itu Allah kita. Allahku namanya Yesus. Di dalam Yesus itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan Iya, Dia 3. namanya Yesus. Allahku namanya Yesus. 3 itu Kak, 3 di situ, 3 di situ Tuhan. Nih, ini Yesus ya. Yesus itu ya, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Tiga Bapa, Firman, Roh Kudus ini namanya Yesus. Yesus itu yang menyelamatkan. Ini kata ya. Bapak Nih. namanya siapa? Bapak namanya siapa? Bapak ya. Bapak itu sang sumber ya. Firman itu kan beda kan? Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Dan tiga-tiganya ini namanya siapa? Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Namanya siapa? Yesus. Iya, kan udah 3 di situ, Kak. 3 di situ. Tadi kan Bapak itu Allah dibilang Kakak kan? Makanya ya sesama Kristen aja bingung sama Alkitabnya karena begini. Ada 3, ada yang Tuhannya 2, ada yang Yesus itu nabi. Makanya nggak ada kesepakatan di dalam Kristen. Gini loh Di kakak dalam Jenny, Kristen itu kenapa Yesus kakak itu bingung? Tuhan. Kakak Jenny, kenapa kakak bingung? Karena kakak berdusta, nggak jujur kayak si Padoha. Iya, Kalau kakak jujur. jujur kayak si Padoha, nggak ada perdebatan. Kata siapa? Aku bingung. Kata siapa? Aku itu udah sering masuk komal-komal Islam. Islam yang bingung. Ya sudah, Kristen itu nggak yang bingung. kita bantah. Bantah Yesus Padoha. itu Kenapa nama Padoha bilang Allah. Tuhan 3? Silakan. Yesus itu nama Allah. Nama Allah di dalam apa? Di Silakan, dalam Pak Allah Doha. Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tetapi dia dari satu Allah yang sama. Yaitu nama Allah itu siapa? Iya. Yesus. Sama kekuasaan di situ sama kekuasaan di situ yang sama. Tapi kalau Tuhan di situ di Bibel 3 di situ Kak, 3. Yaitu Ngomong sama Pak Doha ini berkali-kali, tapi Pak Doha ini nggak ngerti-ngerti. Kakak yang nggak mengerti. Justru sudah 3 di situ. Bapak, Anak, Roh Kudus. Nah itu menurut kamu 3 Tuhan, 3 oknum apa-apa? Coba jelasin. Ya, ini yang 3 ini sama-sama Tuhan ini berkuasa ini. Yang Oknum 3 apa pribadi? Oknum apa pribadi? Ya oknum lah. Nah, kamu pagan berarti. Hah? Kenapa? Ya kamu pagan kalau kamu bilang di situ 3 oknum. Beda Bapak, beda Anak.
Ya kamu bilangnya oknum, berarti kamu pagan. Itu ada tiga oknum itu. Iya, oknum. Ada 3 wujud berarti kamu pagan. Gimana Ya Pak memang Gani? betul lah si padohannya ya kakak. Memang betul lah padohannya. Nih Pak Doha nih. Balikkan kameranya kakak. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Papa Tata. Balikkan kameranya kalau menunjukkan data. Ya, Tunggu. Jen, lu nggak pernah ngumpul. Kan. Aduh, gimana sih caranya nih ngebalikin nih? Gini Kak, kalau kita jujur menerangkan Kak, kita nggak mutar-mutar di situ Sudahlah lagi. susah aku balikinnya Bang Faruk. Iya. Kenapa tadi kakak mutar-mutar menjawab pertanyaan? Nggak muter-muter, kamu yang nggak bisa memahami. Nih, gini aja nih. Ini matahari ya. Matahari ini kan satu matahari. Iya. Matahari ini satu, mengeluarkan terang, mengeluarkan panas. Apakah matahari ini ada 3 matahari? Enggak, tetapi matahari ini satu. Cuma matahari ini mengeluarkan terang iya, mengeluarkan panas iya. Tetapi dia dari satu sumber yaitu matahari. Ngerti nggak sih Pak Doha? Mataharinya ini satu, mengeluarkan panas, mengeluarkan terang. Itulah Yesus. Yesus itu ya. Nih, ini Allah ya. Ini Yesus ya. Yesus ya. Yesus itu nama Allah. Allah dalam apa? Dalam Bapa, dalam Putra. Ngerti nggak? Itu kan matahari Kak, matahari itu. Ya, itu contoh analoginya supaya kamu nggak bingung. Ya berarti Tuhan kakak Jenny matahari gitu. Tuhan kak Jenny matahari. Iya. Analogi, kamu ngerti nggak sih analogi? Nih, Masa Tuhan kakak dianalogikan sama matahari? tar dulu. Padoha lah yang betul.